Oke, halo, selamat malam, Bingcu. Malam Kak Kevin. Oke, selamat datang di channel Kevin The Bingcu. Mungkin nanti aku pengen ngobrol-ngobrol terkait dengan Bingcu. Mungkin pertanyaan pertama langsung ya. Gimana kabarnya, Bingcu? Baik banget. Malam ini baik banget. Sudah makan, sudah mandi, sudah cantik. Iya sih, rambutnya bagus banget dari ini. Iya nih habis aku catok nih buat interview dengan Kak Kevin. Anjay. Oh, ya senang banget saya. Itu spesial kan. Oke, aku mungkin mau nanya lagi. Kapan sih sebenarnya Bingcu tuh mulai ikut ke event cosplay gitu? Kalau pertama cosplay itu aku di 2022 akhir sebenarnya. Tapi kalau event pertama itu 2023 awal. Event pertamanya 2023. Kalau boleh tahu bawa karakter apa waktu di tahun 2023 itu? Kalau di event pertama itu aku pakai Nahida, itu di Bali. Pertama banget aku terjun event itu pakai Nahida itu. Nah, Nahida. Hidal. Ada kesan pertama gitu pas pertama kali ikut event cosplay gitu. Pastinya happy ya, kayak pertama kali diajak foto sama orang-orang, terus dimintain Instagramnya, terus dibilang cantik apa gitu kan happy ya. Kita cewek-cewek itu kan happy gitu kan. Dan ya happy juga karena sampai sekarang pun teman-teman yang ketemu di event pertama itu masih komunikasi dengan baik. Happy banget. Oh, bagus banget nih. Berarti pertemanannya kayak masih intens gitu ya. Betul. Kalau hal paling lucu gitu pada saat ikut event cosplay apa ya kalau boleh tahu? Kalau yang paling lucu dan menggembirakan ya, itu jujur pas aku di Banjarmasin sama Melfrog. Itu satu hari bener-bener aku full ketawa terus sama Melfrog, ngeliatin eventnya, ngeliatin Melfrognya juga kocak-kocak gitu kan anaknya. Jadi kayaknya selama aku cosplay, paling membahagiakan dan paling bikin aku seneng sama Melfrog itu di Banjarmasin. Hmm, itu berarti sorry nih, itu harus nginep di hotel ya pada saat event itu karena jauh sekali kan. Betul, betul, ya. Itu juga bikin happy sih, karena kan total itu 3 hari 2 malam ya aku di sana. Itu satu kamar Hmm. sama Melfrog, bener-bener setiap malam itu ngobrol sama sini tuh seru banget. Dan dan itu ada ini nggak kayak diajak main kemana gitu waktu di Banjarmasin selain di tempat event. Diajak main, iya. Malamnya itu, hari pertama malamnya itu kita diajak makan pentol. Pentol tusuk gitu di Banjarmasin, itu enak sih. Keliling-keliling juga di Banjarmasin. Cuman sayangnya kita nggak bisa lihat monyet bekantan. Coba itu 4 hari di sana kita lihat monyet bekantan, Kak Kevin. Wah, seru banget. Mungkin one day jujur kerjaanku itu kan keliling Indonesia kan. Termasuk sekarang aku lagi di Hmm. daerah agak agak Mm-mm. terpencil memang sekarang ini. Mungkin nanti kalau di Banjarmasin boleh lah aku undang Tinju nanti Boleh, boleh, untuk boleh. Di event-event. Banjarmasin, iya. Hmm. Tapi waktu itu Asik. nyoba Soto Banjar nggak? Soto Banjar, enggak sempat. Yang sempat tuh Mel. Aku itu sempatnya nyoba Indomie soto limau apa gitu. Itu khasnya sana itu enak banget sih. Indomie, sumpah Indomie dimanapun Itu kapanpun kita makan Indomie. memang Indomie Betul, selera aku sih ya. betul. Kalau waktu di Banjar tuh berarti jadi juri cosplay bukan ya? Atau aku salah? Iya, betul, betul. Jadi judges Cosmo. Apakah itu pertama kalinya Dingcu jadi juri cosplay? Betul, itu pertama kalinya aku ngevent di luar pulau dan pertama kalinya juga jadi judges. Pertama kalinya juga aku perform, jadi itu sangat berkesan sih di Banjarmasin itu. Kalau boleh tahu kesan seperti apa tuh waktu jadi juri cosplay pertama kali ini? Yang pasti aku berusaha tetap ini ya, tetap eh, objektif lah ya. Objektif apa subjektif yang benar itu ya. Jadi ya kalau misal Objektif. ya itulah. Jadi aku lihat dari kostumnya, dari gimana dia para pesertanya bawain karakternya, terus seseru apa mereka perform kayak gitu. Karena itu juga ada yang ini apa ya selain cosplay itu yang itu loh Kak, yang perform yang sampai bermenit-menit itu loh. Yang kayak drama bah itu apa namanya? Aku lupa. Ya itu Oh seru iya, juga. Mm-mm. seru ya. Seru Jujur seru banget.
Kalau aku jujur sih agak sulit sih. Jujur aku agak agak telat memang untuk datang ke event Coswork. Mm, Aku join ke event tuh 2023 juga kebetulan. mm, mm. Jadi mungkin singkat ceritanya aku lihat salah satu event dan di Coswork itu selain membawakan kostum, itu juga membawakan karakternya gitu pada saat Betul. jalan gitu kan. Kadang ada Mm, yang kostumnya bagus, tapi pemeragaannya kurang. mm. Ada juga yang kostumnya biasa, tapi dia bisa membawakan karakter itu dengan optimal gitu. Kalau dari pandangan Bingcu lebih suka yang mana nih? Kalau aku sepertinya lebih suka yang performance-nya optimal ya, karena kan coursework ya. Jadi eh, semakin kamu bagus membawakan karakter itu, kita yang lihat akan semakin kayak, wow, bagus banget ya dia bawain karakter ini. Nah, itu sesuatu yang Hmm. mungkin bahkan aku sendiri tuh nggak bisa gitu loh. Kayak untuk sepede itu sebagus itu, misal misal nih kayak karakter Nilo gitu ya. Nilo kan dancer gitu kan. Terus pas pesertanya cosplay dan dia bisa menari dengan bagus, itu menurut aku tuh sesuatu yang sangat amat membuatku kagum gitu loh. Jadi menurut aku yang lebih penting itu adalah performance-nya. Bagus ya. Cuman di beberapa tahun ini aku tuh sering lihat juga peserta-peserta Cosplay menurutku agak berlebihan. Jadi kalau Bingcu pernah ke Surabaya itu ada tempat namanya Avenue Lagun Mall. Mm-mm. Itu sering dipakai event cosplay di mana di situ kan ada panggung yang setinggi kalau nggak salah 1 meter deh, 1 sampai 1,2 meter gitu. Biasanya di situ juga akan ada penampilan ada dari idol lokal, terus juga ada band-band biasanya band-band di Jepangan gitu. Mm. Ada peserta yang loncat dari panggung, Ke bawah. iya dan jatuh. Terus, eh Wignya sampai copot, terus kemudian aksesorisnya jadi patah gitu kan. Aku nggak tahu sih ya, tapi kalau menurut aku berlebihan seperti itu tuh sebenarnya nggak perlu gitu. Apalagi yang pesertanya ini adalah cewek gitu, cewek. cewek. Waktu itu dia bawain, aku nggak tahu ya, yang Demon Slayer yang pakai putih, terus ada Oh, ini dia bawa pedang, karena dia tuh loncat dari atas panggung gitu. Nah ternyata pas ke bawahnya itu kepleset dia. wah, kasihan sih itu. Kasihan sih itu. Ah, dan aku nggak tahu ya, kalau tinju suka nggak sih kayak peserta bawa aksesoris itu yang membahayakan juri. Itu kurang suka sih. Kalau bawa aksesoris mungkin eh, membahayakan juri ini, maksudnya kalau misal dia bawa pedang terus habis itu di pedangnya di gini kan di depan juri gitu kan. Atau Benar-benar. nah kalau itu sih mungkin dia maksudnya maunya interaktif ya dengan juri, kayak nggak monoton gitu kan. Cuman kalau terlalu deket juga kita sebagai juri kan pasti kayak menjauh gitu ya. Mungkin lebih lebih tepatnya tuh bukan nggak suka, tetapi pesertanya tuh harusnya lebih ini sih, lebih mengira-ngira lah jaraknya seberapa yang membuat juri itu juga merasa aman dan nyaman gitu. Ada beberapa momen, pertama sih aku menemukan kayak dia bawa pisau terus di depan juri mau kayak nusuk-nusuk ini gitu. Mungkin Yang itu paling karakter seperti itu ya. Kalau hmm, misal karakternya memang seperti itu ya tergantung orangnya masing-masing ya. Kalau misal aku sih kayaknya masih oh ya, oke masih masih oke. oke. Mungkin psikopat gitu kan karakternya, Iya, jadi kayak bawa aja. Nah itu nggak apa-apa kalau aku. Tapi Hmm, kalau depan muka banget tuh, nah itu aneh ya. Kayak, iya. nah, Kalau aku sih pernah lihat waktu di Avenue, jadi ini kebetulan di Avenue lagi, dia loncat kebetulan cowok sih, kebetulan cowok gitu. Dia karakter juri waktu itu, jadi bawa pedang 3 gitu, satu di mulut, duanya di ini gitu. Nah dia tuh mau kayak nyadetin pedangnya seperti ini, karena pedangnya panjang, itu kena kepalanya panitia. oh itu sih tergantung panitianya ya. Kalau panitianya woles santai sih nggak apa-apa, pasti dia hanya ketawa gitu kan. Hmm. Kayak, Hmm. aku jujur aku bukan wibu yang nggak normal sih. Bagiku sih aku wibu masih wibu normal ya. Aku kayak berharap Hmm. pas blog itu tetap kita menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain sih. Ya Nggak tahu ya. betul. Iyalah pastilah keselamatan diri sendiri sih nomor satu. Kalau Hmm. misal kayak tadi yang apa yang cewek loncat itu jujur
Aku yang lihat pun pasti khawatir ya, kayak takut dia kenapa-napa gitu kan. Kan tinggi banget ya, 1,2 meter itu tinggi kan ya. Iya, tinggi Kita juga sekali. sebagai juri pasti khawatir lah. Mm-mm. Hmm. Kalau boleh tahu, Bingcu tuh ada cosplay yang belum terlaksana sampai sekarang mungkin? Ada, aku itu kebetulan aku tuh lagi sangat amat suka Honor of King ya. Karena Oh, menurut aku bagus banget, kayak apa ya, grafiknya bagus, terus habis gitu desain karakternya tuh bener-bener bagus ya, banyak yang bagus. Dan sampai sekarang cosplay yang aku belum terwujud itu adalah Arlie yang skin flawless. Itu oh, bagus banget. Eh, skin flawless apa bukan itu ya? Pokok yang bawa bawa suling itu bagus banget, sumpah. Kayak, cantik banget. Bagus banget. aku percaya bakal jadi luar biasa kalau Bingcu bisa bawain karakter itu sih. Semoga, semoga terwujud, semoga tercapai ya itu ya. Kalau boleh tahu, Bingcu biasanya aktifnya di kota mana ya untuk cosplay-cosplay gitu? Kalau aku sebenarnya aku asalnya tuh di Jember ya. Ini sekarang aku di Jember. Cuman kalau buat event paling sering pasti Surabaya. Surabaya tuh aku sering datang. Terus habis itu Jakarta juga beberapa kali datang. Tapi jarang event sih. Aku anaknya suka di rumah. Jadi mager gitu mau event. Mm-mm. Ya, itu hal yang aku sayangkan karena jujur sejak tahun 2023 aku ikut event cosplay di Surabaya nggak pernah ketemu Bingcu. Aku gak terlalu suka event memang. Apa ya, kayak pusing gitu ya. Mungkin karena aku anaknya juga kurang bisa di keramaian gitu ya. Tiap Hmm. abis event tuh capeknya tuh berhari-hari gitu loh. Jadi aku jarang banget event emang. Aku nggak tahu ya sebenarnya penyebab capeknya apa gitu. Tapi aku pernah pernah ngobrol sama salah satu official idol lokal gitu. Menurutku salah satu yang bikin capek adalah mereka selalu berdiri saat event. Oh, kalau berdirinya aku enggak sih. Mungkin lebih ke baterai sosial aku ya yang habis ya. Karena kan kalau event tuh kan harus senyum, ngobrol sama orang Oh, banyak. Tuh lebih ke situnya. Kalau berdirinya mah aku fine-fine aja. Secara fisik aku fine-fine banget. Event sampai berjam-jam tuh aku bisa. sayang Yes. sayang sayang sering aneh ya, sering absen di Surabaya. Padahal biasanya Di banyak kok kayak Surabaya, di hmm, TP di TP gitu di tunjungan pasar gitu sama Galaxy Mall mungkin. di TP aku pernah sih satu kali itu. Tapi pas itu aku nggak cosplay karena aku sakit. Jadi aku nemenin temanku aja. Sama di Lagun tuh aku pernah sekali. Yang beberapa kali tuh aku di GM. Di GM tuh apa ya? Oh, Cibikon. Cibikon tipikor. 2023. 2023 itu aku datang. Iya sih. Oh, iya sih. Jujur aku agak kecewa karena salah satu pekerjaanku adalah keliling Indonesia. Jadi kadang dalam setahun aku hanya 1 bulan di Surabaya. Ah. Sering banget kayak event-event yang kulewatin gitu. Tapi aku kayak suka event-event yang ada di mall sih, jujur. Event di mall emang pasti lebih enak karena kan lebih lebih dingin juga ya, lebih bersih. Ya, Cuman kadang itu kalau kita event di mall terus habis itu ada beberapa oknum yang kurang bisa menjaga sikap, itu tuh membuat nama cosplayer dan komunitas wibu tuh sebenarnya jadi jelek gitu. Jadi terkadang itu mengharapkannya itu kita semua tuh bisa ini ya, menghormati yang bukan wibu gitu lah intinya ya. iya. Oh, kayak gimana tuh? Mungkin bisa diceritain momen Misal momen nih, itu. misal ya kita event di mall terus habis itu ada cosplayer nggak tahu siapa gitu, mami-mami terus nginjek supporternya. Nah itu kan yang bukan wibu lihat pasti kayak kok aneh gitu kan, bener kan? Hmm. Atau kan kita di Indonesia ya, di Indonesia kan pasti kalau misal cosplayer yang bajunya terlalu terbuka banget gitu kan masih awan gitu. Kadang tuh kayak gitu tuh membuat ya gimana ya, nggak enak gitu kan di dilihat orang umum gitu lah. Memang sih apa, your body your choice gitu kan, kita terserah kamu Iya. pakai baju apa. Cuman kan kadang nggak enaknya tuh jadi saat semua komunitas cosplayer ke bawah gitu loh. Iya sih.
Jujur kalau sepengetahuanku memang cosplayer ini terbagi ada beberapa sih. Salah Mm-mm. satunya, salah beberapanya yang pertama mungkin dia lebih condong ke dewasa gitu. Mm-mm. NSFW kalau nggak salah. NSFW betul. Ah, itu memang ada, dan jujur aku kaget sih waktu itu. Jadi aku kan biasa kayak waktu ada Cerebel atau Jetsuki itu sering minta sering daftar ceki gitu kan, ceki ataupun beli Mm-mm. merchandise-nya gitu. Aku Mm-mm. hampir beli salah satu tamu waktu itu, ternyata yang dijual tuh agak NSFW gitu. Jadi kaget Mm. banget. Kayak Dia tuh jujur, ya, hmm, mm-mm. kayak jujur Jujur. aku waktu di event pun misal mau foto sama cosplayer saya kan ada jarak 1 senti atau 2 senti sih, Mm. karena supaya nggak dibilang mesum segala macam kan. Tapi kalau ketika Mm-mm. aku beli beli merchandise itu dan aku bawa kemana-mana, pasti player yang lain merasa gimana gitu kan. Itu kok kayak bawa foto yang kayak gitu-gitu gitu. Sebenarnya tuh ini ya, kayak pilihan masing-masing orang ya. Jadi ya Iya. sudah lah terserah. Cuman terkadang itu apa ya, kalau perihal cosplayer yang seksi lah ya, ibaratnya cantik seksi gitu, lebih baik kalau mau turun event tuh memang yang event di ini, di conventional center gitu loh. Kayak misal di, kalau di Jakarta kan ada SBSD itu ya, kalau di tempat-tempat Hmm. kayak gitu yang memang khusus khusus acara cosplay gitu, menurut aku nggak apa-apa, kayak oke yang Hmm. terbuka Terus, ya nggak apa-apa. tapi kalau aku sih jujur lebih suka ceki kayak normal-normal gitu sih. Jujur aku kalau Eh, player sebelum aku kenal Bincu tuh lebih suka Cerebel. Sirabel, Ya, Cibela. Cerebel itu kayak setiap karakter yang dia bawa itu menurut aku kayak cenderung sopan gitu. Dia dia emang pembawaannya anggun banget gak sih, Cibela itu cantik banget kayak Heeh, sumpah, aku tiap lihat dia tuh kayak cantiknya, kalemnya. heeh. Dan sorry ngomong kayak aku nggak ngeliat dia dari sisi seksinya, seksi apanya gitu, kayak lebih kayak pas gitu dengan karakter yang dia bawa. Dan Mm-mm. kayaknya Emang hampir bagus semua karakter cocok sama dia. Yang maksudnya yang masih betul, normal. cantik soalnya. Cantik itu nomor satu, gila, I love you Cici Bella. Tapi aku merasa Pincu bakal bisa menyanyi Bella loh. Asal Aduh, nggak tahu ya, asal, asal komitmennya mungkin masih tetap dijaga. sebenarnya aku nggak ini ya, nggak merasa aku bersaing dengan siapapun, jujur, kayak mau dengan ini dengan itu, kayak aku ya semua aku anggap teman gitu, kayak hmm, nggak ada persaingan lah pokok intinya. Kalau dari aku bersaing dengan diriku sendiri, melawan kemalasan dan semuanya, nah itu baru bersaingan. Tapi kalau sama cosplayer lain aku support semuanya. Hmm. Kalau dari Pinju sendiri cosplayer yang paling menginspirasi gitu. Siapa kalau boleh tahu? Cosplay yang paling menginspirasi, Sorry, cosplayer yang mungkin jadi oh, idolanya Pinju gitu. Punipun, jujur Punipun pasti itu kayaknya jawaban 1001 cosplayer Indonesia tuh pasti Cece Puni ya. Cuman kalau sebenarnya banyak banget ya teman-teman yang membuat aku kayak merasa wow bagus banget cosplaynya, wow bagus banget kontennya, wow bagus banget makeupnya, itu nggak bisa disebutkan satu-satu sih. Tapi mungkin memang kalau yang membuat aku sangat amat merasa cosplay itu adalah seni, itu ya Cece Puni, Puni pun. Hmm. Hmm. Jujur kalau nggak salah itu yang barusan nikah ya, Punipun tuh. Cece Puni itu barusan Sanjit harusnya, nikahnya belum, Oh, sebentar lagi, selanjutnya. dilancarkan dilancarkan, iya. Oh ya, soalnya aku pernah lihat di kayak fandomnya Wibu Indonesia gitu, kayak mereka patah hati gitu ketika Punipun udah tunangan gitu. Iya itu tunangannya mana, mana empat kan, Cipun itu kan biasa berempat itu kan, Iya. sama Ci Ora, sama Ci Edul, sama Ci Macame. Terus mereka Hmm. empat-empatnya upload di hari yang sama. Itu kayak wah, hati, anu patah hati satu Indonesia. Iya. Betul. Hmm.
Padahal aku kira tuh dengan karakter Bing yang sekarang itu kayak lebih condong mirip ke Area Eri loh. Beberapa orang ngomong aku ada miripnya sama Ci Eri. Cuman aku gak pernah ngobrol yang gimana-gimana sama Ci Eri. Jadi mungkin suatu saat bisa ngobrol bareng gitu ya sama Ci Eri. Doakan aku segera balik ke Jawa ya. Kalau kalau aku boleh jujur sih sebenarnya aku eh, sudah searching-searching untuk lokasi podcast sih di Surabaya Mm-mm, maupun di Jakarta gitu. Dan aku rasa mm-mm, kalau misal pengen ngundang seperti Area Eri atau Jetsuki gitu, itu lebih baik mm. kayaknya langsung ketemu gitu dibanding aku live Zoom seperti ini gitu. Karena pasti feel-nya akan berbeda gitu pasti Betul. Tapi kalau misal podcast sama mereka lebih enak di Jakarta sih, karena kan mereka juga di Jakarta di dua-duanya. Jakarta. Mm-mm, Oke sih. Oke sih, bisa mm-mm. aku pertimbangkan sih. Kalau Betul. boleh tahu lagi nih, gimana sih cara seorang Bingcu bisa selalu ceria, selalu lucu gitu dalam setiap konten maupun event gitu? Nggak tahu, jujur nggak tahu. Jadi diri sendiri ya udah kayak gini gitu. Mungkin aku kata Oke. orang-orang tuh itu naturally funny. Jujur iya sih. Nggak tahu tiba-tiba di konten-kontennya juga apa ya spontan, banyak yang spontan gitu kan. Kepikiran bikin ini ya udah langsung bikin upload kayak gitu udah. Hmm. Soalnya Mm-mm. kayak beberapa konten lucunya itu justru kayak bagiku tuh itu kayak nyentuh hati gitu. Ya, ya. Kayak contoh waktu itu konten apa ya yang barusan kalau nggak salah. Hidup tuh dibawa intinya kayak hidup tuh dibawa santai aja nggak usah stres gitu kan. Pembawaannya Betul, lucu sih. hidup tuh santai aja, ngapain pusing gitu kan ya. Kamu pusing, stres, sakit. Nah, itu kan nggak enak. Udah kayak Wallace gitu loh. Hidup tuh santai. Kita sudah capek gitu ya. Hidup ini capek gitu. Nggak usah stres. Iya, karena jujur jujur banget ini di tempat aku lagi di tempat terpencil dan aku pertama kali menjabat sebagai supervisor ya di salah satu Mm-mm. company di Indonesia. Mm. Tahu-tahu aku ditempatkan di perusahaan yang secara SOP itu kacau yang pertama. Terus yang kedua diperiksa pajak, Kenapa? diperiksa pajak. Di Indonesia? Jadi ini aku lagi di Indonesia di salah satu kota, bukan kota sih, daerah terpencil gitu. Kebetulan ada Mm. pabrik kami di daerah itu. Itu aku pertama kali jadi supervisor. Kemudian di situ lagi ada permasalahan tentang prosedur gitu ya. Jadi banyak prosedur Mm. yang harus dijalankan di situ. Nah, yang Mm. barusan terjadi adalah tempat itu diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terus, Jadi kayak aku ngerasa kayak hidupku, aku baru pertama kali jadi supervisor. Aku pertama kali harus handle banyak orang yang masih buta terhadap aturan. Terus didatangin lagi orang pajak yang meriksa gitu kan. nggak apa-apa. Sisi positifnya yang bisa diambil adalah mungkin dipersiapkan untuk hal yang lebih berat berikutnya kayak gitu mungkin nanti tanggung jawabnya semakin besar gitu kan. Nah, Ah, positif. Semangat Kak Kevin, kamu pasti bisa kalahkan pajak-pajak tersebut. Kak Kevin, kamu pasti bisa. ya jujur sebelum aku apa namanya, sebelum aku bikin video ini, aku pun kayak sempat curhat ke teman-teman kayak aku resign aja deh. Aku udah gak sanggup gitu di sini. Tapi itu berat sih, itu berat-berat sumpah. Berat. Dan uh, Berat. kebetulan sih ayahnya dari karyawan yang ku handle itu habis kena stroke. Mm. Aku takut kayak diri, waduh nanti kok aku terlalu banyak pikiran, aku stroke, di sini Nah, aku jauh dari keluarga. itulah. Nanti kalau stroke nggak bisa bikin podcast. Nah, itu harus sehat demi bisa bikin podcast. Kak Kevin, semangat. Iya, aku motivasiku harus bisa bikin podcast yang apa kayak ketemu langsung gitu Betul. sih. Betul. Bisa undang Seirabel, bisa undang Jetsuki, Kak Eri gitu kan. Semangat. Nanti aku nonton. Nanti aku Ya, subscribe. Subscribe.
Kayaknya nanti aku bakal undang Bingju sekalian sih untuk membawa suasana gitu. Kayaknya cocok ya kayaknya. Wow, bawa aku yang orang jauh ini, Kak. Siap, siap. Terus aku mungkin mau nanya lagi nih. Kalau momen paling membahagiakan dalam hidup Bingju itu apa ya kalau boleh tahu? Banyak ya sebenarnya. Nggak bisa disebutkan cuma satu. Tapi sekarang itu menurutku adalah momen yang paling membahagiakan hidupku. Sekarang banget nih. Hmm. Gak tahu, lagi happy aja gitu menjalani hidup. Kayak gak ada yang spesifik. Kok Oh, happy. oh, happy gitu ya. Kalau hal yang paling membuat Bingcu nggak suka gitu, mungkin ada momen yang paling Bingcu rasa, oh ini kayak momen tersedihku gitu, ini momen yang bikin aku kayak kesel gitu. Ada nggak? Apa ya kalau momen yang sedih ya? Ada momen yang membuatku tidak tenang, mau ngapain aja tidak tenang. Itu adalah di saat ya di luar ada laba-laba terus dia hilang. Sorry, di luar ada laba-laba dan dia hilang. Oh, Mm-mm. oke, Jadi takut. rumahku ini kan banyak tanaman ya, Iya. otomatis banyak serangga. Nah, serangganya itu bukan serangga yang kecil-kecil gitu, gede. Nah, laba-laba segini coy, nemplok di tembok. Terus malam-malam itu aku keluar kamar, terlihatlah dia. Nah, udah mau aku baygon, dia lari gitu kan. Hilang. Besoknya dia muncul di kamar mandi. Oke. Nggak tenang sama hidup aku. Mungkin kita perlu ngundang Hollywood. Jadi nanti kemungkinan kalau Bingcu kegigit apa laba-labanya itu jadi Spiderman loh. Nggak tahu, sumpah. Sumpah, aku nggak mau ketemu laba-laba lagi. Aku benci laba-laba. Tapi itu adalah momen yang membuat aku agak trauma ya. Karena jadi takut gitu ya, mau kemana-mana takut. Karena laba-laba itu kan bikin kaget gitu loh. Hmm. Dia kan geraknya tuh kan cepet banget gitu. Habis itu aku tuh pas mau masuk kamar mandi udah feeling gak enak gitu, kayak kok sepertinya ada yang menungguku di kamar mandi gitu kan. Betul, baru masuk noleh 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 kanan, ya itu ada dia. Sampai sekarang aku takut kalau ke kamar mandi. Jangan dong, jangan dong. Trauma berat. Disiapin baygon aja di kamar mandi buat nyemprot. Masalahnya di baygon pun iya kalau langsung mati tuh enak, di baygon terus dia lari ke sana kemari tuh kan stres ya. Iya, bener sih. Betul betul, ih ada tahu aku video itu laba-laba itu, bentar aku cariin, ada di highlight aku sebagai orang gila. Tunggu, mana nih bingsu bingsu, aku nih sering digangguin hewan-hewan liar nggak tahu kenapa, padahal nggak ngapa-ngapain gitu loh, mereka datang. Aduh, ya gitu kak Mungkin pokoknya. mungkin mereka merasa kamu adalah ratu mereka gitu. Jadinya mereka datang ke kamu gitu. Nggak mau, sumpah nggak mau. Tapi nggak kelihatan sih ini. Ini nih, segini. Kelihatan nggak ya? Aduh, duh, mana nih? Sini. Kelihatan nggak ya? Oh ya, kelihatan kelihatan serius. Oh, Itu segede itu gede ya. sih. Itu gede kan? Siapa yang nggak tahu? Gede. Gede emang. Oke, aku mau mau next ke pertanyaan beberapa pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Apa sih Oke, sebenarnya makanan yang setiap hari Bingcu makan gitu? Kamu boleh tahu? nasi. Nasi putih. Nasi putih, sayuran, daging. Nah, itu. Makanan yang setiap hari aku makan. Oke. Kalau makanan paling disukai gitu, Bingcu ada nggak? Terong balado. Terong balado. Apapun, aku pokoknya terong nomor satu. Dikasih makan Oh, terong tiap hari juga aku makan. Betul. kukira kalau kayak cewek itu pasti suka makan makanan mungkin kayak seblak, terus kemudian ngegrill gitu ya, daging-daging gitu, atau sushi gitu. Aku agak terkejut, sukanya terong Bingcu. Terong adalah pilihan nomor satu di hidupku. Gak ada hal yang lebih enak selain terong. Terong, Oh, betul.
Kalau kalau tempat wisata gitu, Pincu lebih suka ke pantai atau tempat-tempat yang ada pohonnya banyak, bunganya banyak. Ini adalah pertanyaan yang mirip seperti pemilih pantai atau gunung gitu kan ya. Tapi Iya, kayaknya kalau kalau harus mendaki dulu aku pilih pantai, tapi kalau nggak harus mendaki aku pilih gunung. Jadi mungkin jawabannya lebih condong ke gunung ya. Kayak semua tergantung proses aku kesananya gimana. Kalau mendaki aku nggak mau pokoknya. Aku capek, aku lebih baik rebahan. aku curiga nih. Pincu kalau ke Kawah Ijen kayaknya pakai ojek yang didorong itu ya. Nih, aku nggak suka kegiatan yang memerlukan fisik berat-berat kita nggak suka. Tapi sudah pernah ke sana, Pincu. Harusnya sudah sih. Kawaijan nggak pernah malah. Kawaijan tuh di mana ya? Bondowoso atau Banyuwangi ya, aku lupa. Nggak Yang pernah. ada, Aku pernahnya kalau gunung tuh ke Bromo. oh, Ke Bromo tuh kalau aku yang pernah. Tapi kan ke Bromo kan naik mobil ya. Jadi tetap aja tidak bisa dibilang mendaki gitu kan. Tapi ya happy banget di sana. Bagus banget. kalau kemarin waktu aku di bandara, jadi kebetulan di bandara itu kan aku dari Sumatera mau ke Surabaya. Itu Mm. pesawatku transit 5 jam Di di Soekarno-Hatta di Jakarta. di Jakarta ya. Jadi transit di Jakarta, Terus? tunggu pesawatnya 5 jam. Nah, kebetulan ada mainline dari Cina ya, dari Tiongkok gitu, CCCC Heeh. eh, mau ke Surabaya juga, dia mau ke Kawah Ijen gitu. Nah, ternyata Mm. waktu aku tukeran WeChat, kebetulan kalau nggak salah Tiongkok kan nggak bisa WA ya, harus Heeh, pakai chat WeChat. gitu. Jadi setelah aku tukeran WeChat, lihat story-nya bagus banget loh sebenarnya Kawah Ijen itu. Bagus sebenarnya Kawaijan tuh bagus. Terus sebenarnya Indonesia nih banyak yang bagus-bagus ya selain pantai, selain Bali gitu kan. Tapi kurang tersorot aja sih. Hmm. Mm-mm. Tapi kalau aku boleh bilang sih, akomodasi di Jawa sepertinya lebih mendukung sih. Salah satu eh, wisata kita masih belum terlalu berkembang tuh, karena aku keliling Indonesia ya, itu adalah akomodasinya. Karena di Jawa satu-satunya yang ada kereta kan ya. Di Eh, Pulau Lain kan masih belum ada kereta tuh seingatku. Atau ada? untuk Sumatera dari Palembang ke Lampung tuh ada, tapi Oh, ada. dia penumpangnya hanya sekali, jadi lebih seringnya kereta bareng. Oh, iya, 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 iya. Hmm. Tapi selain Sumatera aku masih belum tahu sih. Konon sih Sulawesi sih. Sulawesi aku belum ada. Cuman Sulawesi itu nih, di Manado itu ada. Bandara yang internasional itu ada. Menurut aku Manado itu cukup cantik. Cantik banget. Ya, Enak aku juga aku, hawanya. aku ke Manado waktu itu ke Bunaken ya, ke 3 pulau sih. Namanya Mm-mm. Pulau Bunaken, ada Siladen, ada juga pulau yang dia kalau waktu surut bakal kelihatan gitu. Hmm. Itu sebenarnya bagus banget sih dan jujur itu wisata paling murah yang pernah aku datangin. Karena Iya budgetnya kan? hanya Manado bagus. Manado tuh bagus. 200.000 doang. 200 ribu. Gila. Kita ke Manado. Kita ke Manado. Gas, nanti kalau ada kesempatan nih. Gas. Asik Oke, banget di sana. mu- mungkin Enak-enak karena pula makanannya kan? Seafood enak. gitu. Nanti kita nyoba pasar ekstrim ya, berani nggak? Apa itu? Yang ada laba, apa ada kalajengking, ada tikus. Coba gak ya? Takut banget nih. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya, Pinky ya. Aku sebelumnya terima kasih banget, Pinky udah mau meluangkan waktu untukku. Aku minta maaf kalau mungkin ada salah kata selama beberapa menit Tidak lagi. ada. Dan aku berharap kerjasama kita akan bisa berlanjut lagi gitu. Wah, jelas. Kakak Kevin podcast. Woi, Kakak Kevin Oke, podcast. oke, dadah, dadah, Pinky. Dadah, Kak Kevin. Terima kasih. Oke, malam.